Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik yang masih stay di channel live streaming Hari Pramuka ke-59 tahun 2020. Saat ini di segmen Benang Merah Pengabdian, saya Widya Sukma bersama seorang tokoh gerakan Pramuka, Kak Yana Cahyana Anggadireja. Kak Yana, sehat ya Kak Yana ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kakak-kakak adik-adik, beliau adalah penggiat gerakan Pramuka dari mulai peserta didik, pembina, pelatih, hingga sekarang Kak Yana ini Wakil Ketua Kuarnas Komisi Perencanaan dan Pengembangan. Nah, Kak Yana, kami ingin berbagi nih melalui live streaming ini kepada kawan-kawan dimanapun berada di Indonesia bahwa sudah saatnya kakak berbagi tentang bagaimana perjalanan pengabdian kakak dari mulai peserta didik. Ayo Kak, silakan kakak cerita Kak, kisah kakak dari mulai siaga, penggalang, penegak, pandega hingga pelatih dan jadi pimpinan Kuarnas. Silakan kakakku. Baik Kak Widya, terima kasih atas kesempatan ini. Alhamdulillah saya pernah menjadi pandu 1 tahun sebelum jadi pramuka. Tahun 60 saya masuk pandu, saya masuk menjadi pemula karena masih umur 6 tahun saat itu, dan saya menjadi pramuka pandu di Siap. Pandu Siap itu Syarikat Islam Adholing Peasantry, tapi kemudian oleh Pak Agus Salim, Kiai Agus Salim diganti namanya menjadi Syarikat Islam Angkatan Pandu. Nah, kemudian tahun 61 masuk dalam gerakan pramuka, sempat mogok latihan karena pada saat pandu pakaiannya sangat menyenangkan, sangat menarik. Sedangkan saat itu pramuka seragamnya tidak seperti sekarang ini, baru baju putih sama celana kaki. Belacu lagi ya Kak? Belacu lagi. Jadi tidak menarik. Tapi alhamdulillah saya punya Yanda saat itu, Kak Agus almarhum, sangat intens mengajak saya terus latihan, membujuk saya latihan, akhirnya saya latihan. Akhirnya masuk lagi setelah berhenti 3 bulan karena tidak merasa nyaman dengan seragamnya, tidak merasa menarik, tidak gagah saat itu bajunya. Tapi alhamdulillah kemudian 3 bulan saya latihan lagi. Perjalanan dari mulai siaga mula, siaga bantu, siaga tata saya jalani di Sumedang 1, di kota Sumedang. Sumedang 01 itu gugus depan yang ada di Srimanganti. Kemudian ketika penggalang saya punya 2 gugus depan karena sekolah SMP waktu itu di SMP Negeri 1 juga aja punya gugus depan Sumedang 023, sedangkan saya tetap masih latihan juga di Sumedang 01 di Srimanganti. Nah, jadi 2 kegiatan itu saya kadang-kadang seminggu latihan 2 kali, artinya di sekolah, di gugus depan sekolah, dan di gugus depan Srimanganti, gugus depan umum. Dan alhamdulillah dari mulai penggalang pramu, rakit terap saya jalani saat itu. Dan ketika SMA di sekolah, waktu itu di SMA belum ada gugus depan karena waktu itu sedang rame Kojarsena. Kojarsena. Jadi yang lebih aktif waktu itu Kojarsenanya. Jadi saya kembali lagi di gugus depan 01 Srimanganti di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah penegak pelaksana saya capek juga di Sumedang, dan ketika saya masuk ke Bandung kuliah, sempat kira-kira 3 tahun saya latihannya di Sumedang. Jadi setiap minggu pulang ke Sumedang untuk latihan pramuka dan sambil pulang kampung, karena saya sudah tinggal di Bandung, kuliah di Bandung. 75 gugus depan di Universitas Pajajaran dibentuk, dan alhamdulillah saya ikut serta juga merintisnya, yang dimulai sebetulnya oleh teman-teman pramuka Pandega Putri di Pajajaran. Kemudian akhirnya saya masuk di gugus depan waktu itu 205 Bandung, 205 di kota Bandung. Saya masuk Pandega di sana di Pajajaran, kemudian sempat jadi ketua Racana di Pajajaran saat itu, dan saat itu juga saya didorong aktif juga di Dewan Kerja Cabang Kota Bandung, dan pada tahun 77
saya didorong menjadi ketua Dewan Kerja Daerah di Jawa Barat sampai tahun 81 awal. Waktu itu Dewan Kerja Daerah itu hanya 4 tahun masa baktinya, 4 tahun masa baktinya. Nah, selesai di Dewan Kerja Daerah, kebetulan selama jadi Dewan Kerja Daerah dan aktif di Pandega di Kuartir Cabang 025 Gugus Depan Pajajaran, saya ikut serta latihan pembina mahir dasar. Ya, mahir dasar. Dulu ada dua kali latihan mahir dasar. Mahir dasar 1, mahir dasar 2. Sekarang udah hilang, jadi mahir dasar 1. Kemudian mahir dasar 2 pun saya ikuti setelah saya selesai menjadi peserta didik. Masih di Bandung juga saat itu, jadi peserta didik selesai, kemudian saya ikut menjadi mahir dasar dan menjadi pembina di Gugus Depan Unpad. Kemudian setelah saya kuliah, saya pindah ke Jakarta. Saya ikut Gugus Depan, meskipun saya tinggal di awal masuk di Jakarta, tapi kegiatan masih tetap di Unpad, masih pulang pergi kegiatan latihannya. Kemudian pindah ke Bekasi, saya aktif waktu itu menjadi salah satu pembina di Gugus Depan yang berpangkalan di Taman Mini. Sambil kemudian saya merintis juga Gugus Depan, bukan merintis, ikut serta juga aktif di Gugus Depan di SMP Negeri 12 di Bekasi. Jadi sampai sekarang saya masih menjadi pembina di Gugus Depan yang berpangkalan di SMP Negeri 12 Bekasi. Pada waktu masuk di Jakarta, saya kejaring oleh teman-teman di Jakarta dan masuk jadi andalan daerah di Kuartir Daerah Jakarta. Saya masih ingat jadi andalan urusan penelitian, karena kebetulan mungkin saya kerjanya di BPPT, banyak berkaitan dengan penelitian, pengkajian, dan saya kemudian akhirnya masuk di andalan urusan penelitian. Saya masih ingat kakuarannya itu Kak Sundoro Samsuri. Menjelang akhir 90-an, saya ditarik ke Kuartir Nasional, saat itu menjadi pembantu andalan bidang administrasi bersama Ibu Mastini, Kakak Mastini. Semuanya sudah tiada sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka menjadi di tempat yang layak. Kemudian pada tahun 2008 saya diminta bantuan oleh Kak Asrul, saat Kak Kuarnas, Kak Asrul menjadi Waka Bidang Pendidikan dan Penelitian dan Pengembangan, Waka Diklatlit istilahnya waktu itu. Sebetulnya fungsinya adalah sama dengan Waka Binawasa, ditambah dengan kegiatan Litbang. Jadi pada saat itu 5 tahun, dari 2008 sampai 2013. Sempat vakum saya dari 2013 sampai 2000, maksudnya vakum di tingkat nasional. Saya kembali membina di Gugus Depan, meskipun saya waktu juga andalan nasional, Waka di Kuartir Nasional, saya tetap masih membina di Gugus Depan saya di SMP Negeri 12 Bekasi. Nah, pada tahun kemarin sidang di Munas setelah Munas di Kendari, terpilih Kak Budi Waseso, kemudian saya diminta sekarang ini menjadi Waka Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Itu rangkaian panjang dengan segala duka dan juga sukanya, yang pasti banyak sukanya. Banyak kegiatan yang dilakukan di tingkat daerah maupun tingkat cabang, saat itu tingkat cabang, tingkat daerah. Saya tidak pernah the best di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan, tapi saya ikuti semua tingkatan yang ada di peserta didik. Saya pernah penggalang ikut LT 4, tidak pernah jadi ikut LT 5 karena kalah saat itu, sampai di tingkat Jawa Barat saat itu ikut kegiatan LT 4. Dan kegiatan-kegiatan lain, ya Pranimuna, termasuk juga kegiatan waktu masih Ketua Dewan Kerja Daerah Jawa Barat, ikut di PW Aspa Asia Pasifik di Lebak Harjo, kemudian Raimuna daerah di Karangkates, dan beberapa kegiatan lain. Saya kira itu mungkin rangkaian perjalanan saya dari peserta didik sampai sekarang. Tapi juga mohon maaf, pada tahun 2010 saya mulai 2011 saya mengikuti KPD, khusus pelatih daerah, pelatih dasar, digabung dengan Kuarda Banten. Kemudian ketika saya tahun 2013 melanjutkan khusus pelatih lanjutan di Jawa Timur, di Balung Bendo. Alhamdulillah
Selain kepembinaan juga kepelatihan saya ikuti, dan saya tetap kerjasama dengan teman-teman untuk seandainya diperlukan untuk melatih di masing-masing kegiatan. Sering sekali di Banten, suka karena saya ikut pelatihnya di Banten, seringkali mengundang saya untuk menjadi pelatih. Demikian pula di beberapa daerah kabupaten di Jawa Barat. Itu mungkin perjalanan saya, Kak. Nah, kakak-kakak, adik-adik, jadi untuk menjadi seorang Yana Angga di gereja seperti sekarang ini, satu hal yang mesti kita simak, proses itu harus berkelanjutan, tidak bisa istilahnya loncat-loncat, karena benang merah ini adalah sebuah alur yang bisa menjadikan kita punya komitmen, berproses, dan ingat, Kak Yana walaupun sudah jadi pimpinan kuartir nasional, sudah jadi pelatih, tapi beliau masih menjadi pembina di gugus depan yang berpangkalan di SMP 12. Nah, Kak Yana, ya, Kak. Ini kan hidup ini ada dinamika, Kak. Siap. Saya yakin kakak punya pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman yang kurang indah. Nah, pada saat peserta didik, Kak, kira-kira apa nih, Kak, yang paling berkesan buat kakak sampai sekarang kakak tidak bisa lupakan ketika menjadi peserta didik, Kak? Siap. Kawin, ada beberapa pembina siaga saya, masih ada satu yang masih jumeneng, istilah bahasa Sundanya, masih hidup sekarang ini, Kak Asti di Sumedang, usianya udah cukup lanjut, tapi masih tidak aktif lagi di Pramuka karena sudah sepuh, tapi dia masih hidup sampai sekarang. Pembina penggalang saya sudah tiada semua, pembina penegak saya sudah tiada juga. Demikian pembina pandega di Jawa, di gugus depan Pajajaran sudah habis semua. Sekarang ini sudah mendahului kita semua. Semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah karena sudah membina saya bisa seperti ini. Saya bisa seperti ini karena mereka-mereka itu. Ada beberapa yang menarik ketika siaga misalnya. Sering saya ceritakan ke teman-teman kalau saya melatih bagaimana menjadi seorang pembina. Dulu pembina pramuka betul-betul intens sekali bisa kontak secara pribadi dengan anak didik atau dengan nadanya kalau saya siaga itu. Ini yang diperlukan sebetulnya oleh pembina kita sekarang ini. Meskipun saya sendiri belum mampu seperti Anda saya pada saat saya siaga atau pembina saya pada saat penegak seperti mereka, tapi cita-cita saya tetap ingin seperti mereka. Bagaimana kesulitan peserta didik di rumah, kesulitan peserta didik di sekolah bisa dijembatani dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Contoh kecil saja, saya tidak tahu kapan pembina saya atau yanda saya berhubungan dengan orang tua, karena mereka biasanya mencari informasi apa sih yang tidak baiknya peserta didik ini ada di rumah. Saya dulu sulit bangun pagi, istilah bahasa Sundanya kebluk. Jadi susah bangun pagi. Mungkin ini sampai dari orang tua saya kepada pembina. Suatu saat ada di antara perindukan itu, satu perindukan mungkin banyak juga yang susah bangun pagi. Dibikinlah satu kegiatan saat latihan, kejar-kejaran lah biasa, teriak-teriak sama dari satu barung merah, barung pindah ke barung hijau sambil teriak pakai suara ajat, suara anjing hutan. Dilatih, kalau saya teriak, Yanda teriak, au au, Nanda harus jawab juga. Wah, senangnya bukan main. Di rumah jarang lari-lari, di lapangan itu lari-lari, bukan main. Selesai latihan, Yanda bilang, nanti kalau subuh-subuh ada suara ajak, Nanda harus teriak, jawab dari dalam. Artinya kan kita harus bangun pagi, harus bangun pagi. Pulang ke rumah pesen ke ibu saya, bangunin subuh, takut Yanda datang. Tapi itulah pembina, Kak. Satu hari tidak datang, 2 hari kedua tidak datang, tapi akhirnya bangun pagi terus. Seminggu bangun pagi, jadi terbiasa bangun pagi jadinya. Terbiasa bangun pagi. Dan pada saat itu benar-benar datang. Mungkin saat itu kondisinya masih memungkinkan, tapi saya kira mungkin kalau pendekatan dengan cara lain sekarang juga bisa dilakukan. Subuh-subuh benar datang. Datang, kedengaran suara ajak, saya terbangun, padahal sudah tiduran di meja, terbangun dan betul-betul masuk. Yanda saya, sedang apa Nanda?
Ibu saya senyum-senyum aja karena tidur lagi di meja. Tidur lagi di meja. Akhirnya dikasih nasihat, harus beres-beres rumah, beres-beres. Kalau bangun pagi itu ya jangan kemudian bangun kemudian diam, harus beres-beres rumah, membantu orang tua dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh pembina secara tidak langsung, membenahi karakter jelek di rumah menjadi lebih baik. Gitu. Jadi bagaimana gerakan pramuka mestinya betul-betul mendeliver nilai-nilai, mendeliver nilai-nilai selain keterampilan tentunya. Yang utama adalah mendeliver nilai-nilai agar berkarakter. Karena pendidikan pramuka tujuannya karakter. Banyak hal kalau saya ceritakan pengalaman-pengalaman, tapi itulah kira-kira salah satu yang menarik. Dan pada waktu siaga pun ada salah satu SKU menanam tanaman yang bisa dimakan keluarga. Saya nggak tahu apa harus nanam, kebetulan teman di sekolah satu bangku, saya punya tanaman paria, pare kalau bahasa Indonesia. Pokoknya asal ada tanam. Begitu berbuah saya lapor, dikontrol ke rumah sama pembina, sama Yanda. Udah berbuah bagus, tapi dimakan ya. Jadi soal saya sekarang suka pare karena dari kecil, gara-gara waktu itu siaga makan pare gitu. Dari hasil tanaman sendiri. Siaga penggalang lebih mengesankan sebetulnya. Banyak cerita yang bisa kita angkat. Bagaimana saat penggalang itu kita bisa mengembangkan diri, mulai mengembangkan diri kita, karakter kita dididik dengan baik, di gugus depan gitu kan. Kemudian pada saat penegak, apalagi kita sudah mulai agak dilepas oleh pembina, meskipun tetap di bawah pengasuhan pembina, kita masih berorganisasi sendiri, belajar memimpin sendiri di antara kita, sehingga kita paling tidak tereksplor lah kepemimpinan kita pada saat penegak dan pandega. Itulah mungkin salah satu kenapa di gerakan pramuka makin kita anak didiknya makin golongannya makin ke atas, pengaruh pembina atau bukan pengaruh, peran pembina agak berkurang, tapi tetap dalam pengawasan pembina, seperti dalam salah satu prinsip-prinsip pendidikan kepramukaan, kegiatan anak muda tetap didampingi oleh dewasa. Ketika pandega dan kemudian jadi ketua Dewan Kerja Daerah, bukan main gitu. Terasa beban berat, tapi karena kita kerjasama, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Saya pernah menyelenggarakan, bukan saya, artinya Dewan Kerja Daerah Jawa Barat pernah menyelenggarakan perkemahan Wirakarya yang sudah lama tidak dilakukan di Jawa Barat, yaitu di Indramayu saat itu tahun 78. Waktu itu kita bekerja bakti untuk menutup tanggul, 2 tanggul yang bocor, karena kalau banjir itu menghabiskan 200 sampai 300 hektar sawah. Surveinya dari mulai Garut sampai ke ujung hilir, yaitu di Indramayu, Sungai Cimanuk, sehingga persis. Ditetapkanlah 2 itu, dan itu berkesan sekali. Karena bagaimana masyarakat responnya positif, responnya baik, ya. Dan kita bekerja dengan masyarakat bagaimana menutup tanggul itu dan melakukan kegiatan sanitasi lingkungan di desa itu. Kepala desanya pun adalah kepala sekolah, karena terpaksa tidak ada yang mau. Tidak terlalu jauh sebetulnya kampung itu dari kota Indramayu, dari Balongan ke Balongan 15 kilo, masuk ke dalam 3 kilo, tapi tidak pernah tersentuh. Itu karena desa itu desa buntu. Setelah itu harus balik lagi ke tempat yang semula. Dan alhamdulillah berkembang pesat, dan bahkan saya dengar sekarang jalan sudah tembus ke desa berikutnya, ke desa Pekandangan. Jadi itu pengalaman yang menarik bagaimana kita bekerja bakti di sana, dan tidak ada lapangan untuk berkemah. Apa yang dilakukan adalah berkemah di tanggul, di sempadan. Dan satu hal yang harus diperhatikan, tanggul itu kan nggak boleh punya beban banyak. Jadi karena kesempatan itulah peserta harus bawa kompor, harus tidak boleh membuat menggali untuk tempat sampah, harus bawa plastik untuk sampah. Karena kalau digali sekian banyak, pesertanya ada 2.500, bayangkan berarti 250.000 kalau ngegali sampah. Terus ngegali untuk tungku, bisa rusak. Jadi akhirnya paksa kita bikin aturan-aturan yang mungkin di luar kepramukaan, tetapi intinya adalah bagaimana bisa hidup di perkemahan dan tetap berbakti siang hari, malamnya ada kesenian dan sebagainya. Pandega mungkin agak beda, pengalamannya kita lebih dewasa, lebih dituntut bagaimana kita lebih banyak berbakti, dan juga bagaimana kita mulai mempersiapkan diri menjadi pembina.
Nah, teman-teman di gugus depan di Pajajaran saat itu mulai melatih anak siaga yang kalau adik siaga, kalau yang berminat di siaga kita mulai melatih. Jadi sebelum kita punya KML waktu itu kita sudah mulai melatih di gugus depan. Jadi ketika KML kita sudah punya pilihan, saya ingin memilih siaga, saya ingin memilih penegak, saya ingin memilih penggalang. Alhamdulillah berjalan lancar sampai saya pindah ke Jakarta. Ya itulah ditarik sana tarik sini dari mulai Kuarda sampai Partai Nasional. Saya kira itu ya, banyak sekali sebetulnya kenangan, ya. Tapi terlalu banyak kalau saya cerita. Jadi saya kira kakak-kakak adik-adik selain proses Kayana juga belajar melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, karena kita dengar tadi bagaimana Iandanya melakukan pembiasaan, habituasi untuk membentuk karakter dari mulai bangun subuh dengan pola latihan bersautan suara anjing hutan. Jadi dari siaga, penggalang, menyiapkan diri. Begitu penegak ikut membantu Mas Mo menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ya. Begitu penegak. Nah, begitu Pandega mulai bina masyarakat dengan ikut membina adik-adik siaga dan penggalang. Jadi jelas kakak-kakak, adik-adik, apa yang sudah dilalui oleh Kayana ini buat saya sih sebaiknya Kayana bukan cuma jadi perpustakaan hidup, Kak. Nulis, Kak. Insyaallah. Nulis buat kami-kami yang bisa belajar literasi dari pengalaman-pengalaman. Makanya kenapa segmen ini disebut Benang Merah Pengabdian. Siap. Jadi sayanglah kalau para senior-senior nggak nulis. Saya sendiri sedang menuliskan tentang Dewan Kerja. Banyak hal sudah mulai saya nulis, tapi mungkin waktunya belum sempat dan tuntaskan untuk menuntaskan buku itu, karena saya pikir betul juga kata Kak Widya, apa pengalaman kita bisa dituangkan baik untuk peserta didik maupun untuk pembina, bahkan mungkin untuk pelatih juga gitu aja. Atau ada pola baru, Kak. Kakak rekam pengalaman kakak, orang yang nulis, siapa yang nulis nggak ada masalah, Kak. Betul. Yang penting berbaginya berkelanjutan, Kak. Karena saya lihat di Indonesia ini banyak senior-senior yang kemudian ya mohon maaf, Kak, ketika dia meninggal ilmunya dibawa. Kan sayang. Betul. Ya mungkin kakak-kakak dan adik-adik terutama yang aktif di Dewan Kerja, dinamika di Dewan Kerja itu. Jadi Kayana bilang dari awal untuk dengan bimbingan orang dewasa. Nah, sekarang saya ingin bertanya sebagai pimpinan wakil nasional di era pandemi ini nih, ke depan sebaiknya kita bersama-sama. Nah ini, ingat, kita bersama-sama, jangan itu kan urusan pimpinan, urusan kuarca, kok tidak. Kolektif kolegial secara bersama-sama mengelola bagaimana kita berkolaborasi membina anak negeri, Kak. Harapan kakak sebagai pimpinan kuarti nasional nih, kedepannya masing-masing peran seindah-indahnya kita berbakti untuk anak negeri. Harapan kakak? Ada yang membekali saya juga, Kak. Ketika saya masuk bekerja saya akan nanti baru cerita harapan saya. Bekerja di pegawai negeri sipil. Saya masuk pegawai negeri sipil di BPPT menjadi peneliti. Kadang-kadang juga saya membantu di kantor Menteri Ristek, saat itu merangkap di kantor Menteri Ristek. Banyak yang menarik. Bos-bos saya, pimpinan saya tahu saya pramuka. Karena kalau saya tanggal 14 Agustus tidak bisa upacara karena kegiatan kantor, saya selalu pakai seragam pramuka di kantor. Maksud saya ingin memperingati pramuka dengan bahwa saya pakai seragam pramuka tidak bisa upacara karena kebetulan ada suatu kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan di kantor. Nah, jadi karena tahu pramuka, saya pernah sering kali ditempatkan di tempat-tempat atau posisi di kantor yang sebetulnya bahan basic keilmuan saya tidak di situ. Bayangkan saya pernah menjadi Biro Sumber Daya Manusia di BP. Saya menolak betul, Pak Menteri, saya bilang, kita merangkap kepala itu, saya bukan ilmunya di situ, saya bilang. Kamu kan punya dasar dulu pernah belajar tenaga listrik, betul, tapi ilmu saya tidak di situ. Selalu disindirnya, kamu kan pramuka, bisalah kamu. Itu selalu 2 kali pimpinan saya ketika saya ditempatkan pada posisi yang kurang nyaman bagi saya, awalnya kurang nyaman. Karena apa? Karena itu bukan basic saya, gitu, basic saya. Tapi alhamdulillah karena ditantang pramuka, di tempat-tempat yang agak kurang nyaman awalnya ya terpaksa dinikmati dan harus dikerjakan dengan baik.
Jadi teman-teman, kakak-kakak semua, bahwa tadi proses itu dikatakan Kak Widya harus dijalani dengan baik, ya. Yang penting bagaimana kita menerima proses itu, menjalankan proses itu agar betul-betul tujuan Gerakan Pramuka menjadi manusia yang berkarakter, betul-betul tercipta satu itu. Nah, sekarang ini suasananya agak light. Kondisi latihan di gugus depan pasti kita nggak bisa karena protokol kesehatan tidak memungkinkan untuk itu. Padahal kegiatan harus tetap berjalan, deliver nilai harus tetap berjalan. Kalau melalui daring mungkin juga kita bisa lakukan. Tapi yang penting menurut saya adalah kita harus berinovasi Gerakan Pramuka, melihat kondisi seperti ini dan membaca kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh kita. Artinya konten-konten pelatihan yang bisa kita lakukan melalui daring atau misalnya atau melalui pendekatan-pendekatan lain yang tetap menjaga protokol kesehatan, kontennya harus betul-betul dipikirkan oleh kita bahwa tidak seperti biasanya kita latihan. Mungkin dulu perkemahan sering dilakukan setahun 2 kali persami gitu kan. Saat ini kan belum bisa kita lakukan. Tapi pengetahuan perkemahan tetap harus diberikan kepada peserta didik kita. Melalui apa? Konten itulah yang harus kita siapkan. Oleh karena itu, Kuarti nasional dan tentu Kuarti daerah, Kuarti cabang juga banyak yang berinovasi. Bagaimana peserta didik tetap berjalan pendidikannya, berproses dalam pendidikan Gerakan Pramuka, tapi protokol kesehatan tetap terjaga. Itu penting bagi kita agar tidak berhenti aktivitas mendeliver nilai dan juga tidak berhenti dalam mendeliver keterampilan. Tali temali kita bisa lakukan, meskipun itu basic art. Sekarang udah nggak butuh lagi tali temali. Bagi saya tidak, karena tali temali itu basic bagi Gerakan Pramuka. Pioneering juga bagian daripada Gerakan Pramuka. Hanya memang tidak bisa dilakukan secara konkret di lapangan. Secara virtual pengetahuan bisa diberikan. Artinya pengetahuan atau keterampilan kepramukaan bisa diberikan melalui kegiatan-kegiatan melalui daring ataupun melalui pendekatan-pendekatan lain yang bisa kita lakukan. Di sini kreativitas pembina diperlukan. Kreativitas pelatih untuk memberikan pengetahuan kepada pembina juga perlu dilakukan. Saya kira itu kan. Ya. Kita nggak tahu sampai kapan. Betul kan. Jadi. Tapi dari kita berpikir, tapi saya setuju tadi kita harus bersama-sama mengatasi ini. Sama-sama. Dan tentunya tetap tadi kandungan deliver nilai. Ya. Apapun yang kita inovasikan, ya saya berharap Kak Yana, saya dan teman-teman sedang melakukan eksplorasi konsepsi yang aplikatif dan adaptif di era ini. Ya mulai ketemu ada konsep yang namanya blended learning. Bagaimana memadu-madankan antara daring dan luring, antara daring dan tatap muka dengan virtual konten, tapi tetap begitu di lapangan protokol kesehatan adalah harga mati. Siap. Jadi kami mohon dukungan kakak juga, nanti kami akan coba juga bagaimana tadi formulasi yang aplikatif. Ya, karena biar bagaimana seperti kakak bilang, kita ditantang untuk tetap berinovasi. Jangan sampai latihan berhenti, jangan sampai penanaman nilai-nilai terhenti cuma sekedar virtual meeting. Ya, betul. Nah, satu lagi Kak, sebelum ini segmen terakhir, bahwa Kak Yana ini seorang profesor, seorang pengajar dari BPPT, Mendistek, Deputi Mendistek, kemudian di Lemhanas. Nah, saya kira kepala BPT. Oh, Deputi Kepala BPPT, kemudian dulu pengajar Lemhanas. Nah, ilmu yang banyak. Sekali lagi Kak, saya sebagai adik kakak mohon berbagi pengalaman dalam bentuk. Saya kira gini Kak, kalaupun kakak kesulitan waktu untuk menulis, direkam seperti ini. Siap. Direkam. Satu hari 5 menit. Siap. Jangan sampai penanaman nilai-nilai melalui suara anjing hutan. karena sudah mulai banyak pembina pendidikan habituasi lupa terhadap sampul latihan. Siap. Ada gini Kak, mohon maaf, mohon izin. New normal kita hadapi dengan new habit. Pembiasaan kita lakukan adalah pembiasaan baru. Ya, betul. Untuk menentukan pembiasaan baru. Jadi terima kasih kakakku, Kak Yana, kakak-kakak yang masih stay di channel ini. Inilah seorang Yana Cahyana Anggadireja.
benang merah pengabdiannya sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kasih kan? Terima kasih. Mantap ini.